Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM 24110054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika saya menjadi seorang programmer menyusun servis strategi dalam pengembangan Learning Management System atau LMS untuk perguruan tinggi agar si sistem yang dibangun dapat digunakan dengan baik, berjalan optimal, dan memberikan layanan yang berkualitas. Penjelasan ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Nah, LMS sebagai layanan utama pembelajaran. Saya sebagai programmer nanti tidak hanya menuliskan kode program, tetapi bertanggung jawab dalam merancang layanan teknologi informasi agar LMS dapat digunakan dengan baik, stabil, dan memberikan nilai bagi penggunanya. Melalui pendekatan ini, LMS dibangun tidak hanya sebagai aplikasi ataupun website, tetapi sebagai layanan pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan servis strategi yang tepat untuk menentukan fitur, kualitas layanan, serta mekanisme dukungan sistem agar LMS dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahap servis strategi, langkah awal yang akan saya lakukan sudah pasti menganalisis kebutuhan pengguna ataupun stakeholder-nya. Di sini ada mahasiswa, nanti membutuhkan LMS yang mudah digunakan untuk mengakses materi, mengisi absensi online, mengumpulkan tugas, melihat nilai, serta menyampaikan keluhan apabila terjadi kendala. Nah, di sini ada dosen yang membutuhkan fitur pengelolaan kelas, penilaian, dan monitoring kehadiran. Adapun admin akademik yang membutuhkan sistem yang dapat mengelola data, memantau aktivitas, juga menghasilkan laporan akademik. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut gitu, LMS harus mampu memberikan service value ataupun nilai layanan yang dimana pembelajaran fleksibel yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Terus efisiensi proses akademik, transparansi, dan kemudahan akses gitu. Nah, untuk desain layanan LMS harus memperhatikan aspek kestabilan, juga keamanan sistem agar dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. LMS juga harus memiliki fitur absensi online yang terintegrasi langsung dengan aktivitas pembelajaran. Selain itu, sistem harus bersifat scalable dan mudah dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi di masa yang akan mendatang gitu kan. Karena dunia digital atau dunia teknologi ini kan semakin berkembang gitu. Nah, untuk menjaga kualitas layanan, si LMS juga harus menyediakan fitur support atau dukungan layanan supaya si mahasiswa ketika mengeluh gitu ataupun pengguna mengeluh dapat keluhan error ataupun gak bisa login gitu, nanti ada kontak keluhan langsung ke admin gitu. Yang keluhan-keluhan itu di sistem tiket gitu kan. Juga ada evaluasi berkelanjutan. Ya, apa contohnya misalkan sebagai pengguna saya nggak bisa login gitu. Nanti ada kontak yang di halaman login, nanti saya akan langsung nyatet di sana keluhan nggak bisa login ataupun error gitu. Nah, sebagai programmernya atau nanti bisa menerima keluhan, terus keluhan-keluhan dari pengguna itu ya diperbaiki gitu. Supaya apa meningkatkan nilai. Jadi nanti pengguna puas, oh ternyata keluhan-keluhan kita tuh diperbaiki gitu.
Jadi pengguna akan semakin nyaman ketika mengeluh ataupun ya mengadukan kendala itu langsung diterima, nanti ada perbaikan-perbaikan. Kesimpulannya, servis strategi merupakan bagian penting dalam pengembangan LMS dengan fokus pada kebutuhan pengguna, nilai layanan, desain sistemnya, serta dukungan dan evaluasi yang berkelanjutan. LMS dapat menjadi layanan akademik yang efektif, responsif, dan nyaman digunakan. Dengan demikian, LMS mampu mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan em, menambah wawasan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, juga kesalahan dalam perkataan ataupun di dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.